Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk tahun 2021. Nah, ini PPT-nya saya ambil dari LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Faisal Fatkur Rahman sebagai penyaji. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara-cara masuk ke perguruan tinggi. Oke, untuk jalur masuk dan kuota. Yang namanya perguruan tinggi itu seperti biasa ada 3 jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, untuk SNMPTN itu minimum 20%, yaitu untuk kuotanya yang diambil dari PTN-nya. Kemudian SBMPTN itu kuota yang diambil adalah 40, dan untuk mandiri itu maksimumnya 30. Sudah kita ketahui kalau SNMPTN itu lintasnya adalah melalui nilai akademik, sedangkan untuk SBMPTN itu hasil dari UTBK. Kemudian untuk yang seleksi mandiri itu bisa dari hasil UTBK ataupun dari hasil ujian tulis. Nah, untuk PTN yang berbadan hukum, SBMPTN itu minimum 30%. Jadi yang diambil dari PTN badan hukum itu untuk kuotanya adalah minimum 30%, dan untuk seleksi mandiri yaitu maksimal 50%. Nah, untuk pendaftarannya terlebih dahulu itu kita harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ini untuk PDSS nanti akan diisi oleh sekolah. Jadi PDSS itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Kemudian PDSS ini yang mengakomodasikan kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013, sehingga sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tersebut itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar PDSS. Nah, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasikan perbedaan kurikulum antara semester 1 dan semester 2. Kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan itu adalah tanggung jawab dari kepala sekolah. Kemudian nanti untuk masuknya ke PDSS ada yang namanya single sign-on. Jadi setiap siswa itu memiliki akun LTMPT masing-masing. Nah, untuk pengisian PDSS, kemudian pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK SBMPTN itu kan seperti yang saya katakan tadi harus memiliki akun di LTMPT. Nah, untuk registrasinya bisa kalian buka di portal LTMPT. Nah, untuk PDSS-nya yang pertama nanti akan diisi oleh sekolah, kemudian kalian mendaftar SNMPTN, dan untuk selanjutnya itu pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, untuk registrasi akunnya itu untuk PDSS dan SNMPTN itu 4 Januari sampai 1 Februari. Lalu untuk registrasi akun LTMPT untuk UTBK adalah 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, ini persyaratan untuk SNMPTN ya. Jadi ini yang pertama SMA atau MA atau SMK itu mempunyai NPSN, kemudian memiliki ketentuan akreditasi entah itu A, B atau C. Nah, ini juga berpengaruh karena semakin tinggi akreditasinya maka yang akan diambil persenannya itu persentasinya akan semakin bagus. Contoh kalau sekolah akreditasi A nanti ada 40% yang terbaik dari sekolah tersebut yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Yang diisikan itu adalah data siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan. Kemudian persyaratan pesertanya yaitu pertama memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN, memiliki NESN yang terdaftar di PDSS, kemudian memiliki nilai rapot 1-5, dan kemudian untuk yang bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kemudian selanjutnya pilihan program studinya, yaitu setiap siswa memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi tahun 2021 ini nanti bisa memilih 2 prodi. Nah, kemudian jika memilih 2 prodi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jadi kalau kalian nanti memilih PTN yang berbeda, salah satunya itu harus ada yang sama dengan provinsi
di sekolah kalian. Namun jika kalian memilih satu prodi, itu ada bebas memilih PTN manapun di provinsi manapun, dan disarankan untuk tidak lintas minat. Ingat, disarankan tidak lintas minat, tapi kalaupun kalian ingin lintas minat, harus melihat PTN kalian yang akan kalian daftari. Itu memperbolehkan kalian untuk lintas minat atau tidak. Itu yang penting. Kemudian tahapan pendaftaran untuk SNMPTN tahun 2021, nanti ada pengumuman kuota oleh LTMPT, kemudian registrasi sekolah, kemudian selanjutnya registrasi bagi siswa, kemudian sekolah menentukan calon peserta. Ingat, sekolah yang menentukan calon peserta. Kalau tahun kemarin itu LTMPT sendiri yang menentukan calon pesertanya, tapi kalau sekarang itu sekolah lah yang berkewajiban untuk menentukan calon pesertanya. Kemudian pengisian PDSS, kemudian pendaftaran SNMPTN, kalian memilih PTN dan program studinya, kemudian bagi yang seni dan olahraga mengunggah portofolio, lalu seleksi SNMPTN, kemudian pengumuman. Nanti kalau kalian pengumuman lolos, kalian bisa daftar ulang, tapi kalau kalian tidak lolos, kalian bisa lanjut untuk yang mencoba SBMPTN. Kemudian untuk jadwalnya bisa kalian baca sendiri, nanti di pause videonya. Kurang lebih seperti ini. Ingat, untuk seluruh kegiatan itu diakhiri pada pukul 3 ya. Kemudian untuk UTBK-nya nanti ada metode tes, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Kemudian kelompok ujian ada saintek atau soshum atau campuran. Kemudian hasil tesnya, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Kemudian materi tesnya ada TPS dan TKA. Kemudian pelaksanaan tesnya dilaksanakan dalam 2 gelombang 14 hari dan 28 sesi. Jadi setiap hari itu ada 2 sesi. Kemudian kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan, ingat, 1 kali ya. Hanya boleh satu kali. Persyaratannya yaitu siswa SMA kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C dengan umur maksimal 28 tahun, lulusan tahun 2019 atau 2020 dengan lulusan paket C tahun 2019 dan 2020, umur maksimal 25 tahun. Kemudian persyaratan pesertanya bisa memilih saintek, soshum atau campuran. Kemudian hasil UTBK-nya berlaku untuk penerimaan tahun 2021 dan membayar UTBK. Tentu semua rangkaian ini harus wajib memiliki akun LTMPT. Untuk materinya ada TPS dan TKA. Ingat, TPS dan TKA. Nah, TPS itu untuk mengukur kemampuan kognitif. Ya, dalam TPS ini akan diujikan kemampuan penalaran, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemudian tes kompetensinya akademik itu untuk mengetahui dan memahami keilmuan kalian. Kemudian kelompok ujiannya itu kan seperti yang saya katakan tadi, ada saintek, soshum dan campuran. Itu materi ujian kalau kalian ambil saintek ada TPS dan TKA. TKA saintek itu ada matematika, fisika, kimia dan biologi. Kemudian untuk TPS-nya ada untuk soshumnya ada TPS dan TKA soshum, geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Kemudian untuk yang campuran materi ujian itu TPS dan TKA saintek dan TKA soshum. Ini alokasi waktunya berbeda-beda, bisa diperhatikan nanti. Kemudian tahapan pendaftaran UTBK-nya itu registrasi akun LTMPT wajib bagi yang ingin mengikuti, kemudian login, memilih menu verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran UTBK, kemudian membayar di bank, kemudian melakukan login kembali, lalu mengikuti UTBK. Ingat ya, yang harus perlu kalian catat adalah hari, tanggal, dan sesi UTBK Anda. Itu harus perlu kalian catat. Dan juga ini poin penting, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Kemudian pelaksanaan UTBK itu kalian bisa lihat di sini. Nanti ada 2 gelombang, kemudian per gelombangnya 7 hari, Senin sampai Minggu. Dan setiap harinya ada 2 sesi, bisa kalian cermati di sini. Kemudian waktu pelaksanaannya untuk ujian saintek dan soshum, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya.
Udah ada di sini keterangan-keterangannya, silahkan dilihat, dibaca, di pause videonya. Kemudian ini untuk waktu pelaksanaan yang kelompok ujian campuran, jadi berbeda dengan tadi ya. Untuk yang kelompok ujian campurannya. Kemudian biaya untuk UTBK-nya. Nah ini, kelompok ujian saintek dan soshum ya, peserta membayar UTBK sebagai syarat pendaftaran sebesar 200, tapi untuk kelompok yang campuran itu sebesar 300. Kemudian ketentuan SBMPTN, yaitu siswa sederajat lulusan tahun 2019 atau 2020 harus memiliki ijazah, kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK, memiliki kesehatan yang memadai, dan bagi peserta yang seni dan olahraga yang ingin mengambil prodi itu wajib mengunggah portofolio. Kemudian tahap pendaftaran SBMPTN-nya yaitu melalui laman, nanti bisa kalian lihat sendiri, kemudian mengisi biodata, memilih PTN dan program studinya, kemudian mengunggah dokumen dan pengumuman. Untuk jadwal UTBK bisa kita lihat di sini. Silakan nanti di pause, dibaca. Kemudian ini untuk UMPTN-nya. Jadi tadi kan udah S6PTN, udah SBM, kemudian udah UMPTN. Nah, UMPTN ini adalah ujian mandiri perguruan tinggi negeri, di mana tes yang diselenggarakan itu adalah tes dari PTN masing-masing bagi siswa yang tidak lolos SNMPTN ataupun SBMPTN. Jenis-jenis UMPTN itu ada 3, ya ada 3. Kan masing-masing itu nanti setiap PTN kan berbeda karena dikelola oleh masing-masing PTN. Ada ujian mandiri atau tulis, merupakan seleksi mandiri untuk mengadakan tes dari PTN-nya. Bisa ada, kalau kalian tahu, SIMA UI, kemudian UTUL UGM, UTMI PB, itu adalah ujian mandiri. Ada pula seleksi rapot, itu merupakan mekanisme seleksi mandiri S1 PTN dengan melakukan seleksi rapot atau prestasi. PTN yang memakai mekanisme ini antara lain ada PB UTM dari UGM, kemudian UNESA, itu ada jalur namanya jalur prestasi. Kemudian ada lagi seleksi melalui nilai UTBK, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa PTN yang mengambil nilai UTBK untuk ujian mandirinya. Kalian bisa lihat di Google nanti untuk seleksi yang melalui UTBK itu dari PTN mana saja, bisa kalian cari sendiri nanti. Kemudian untuk KIP nih, buat teman-teman yang ingin mendaftar KIP, kalian bisa langsung cari di KIP Kuliah Kemdikbud, bisa kalian cari linknya di situ. Intinya untuk siswa pendaftar yang dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan atau KIP ini, KIPK kuliah kan. Kemudian ini kalau kalian ingin menghubungi pihak dari LTMPT ataupun informasi resminya bisa kalian cari di sini. Kemudian ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu nih, strategi lolos mengenai SNMPTN. Itu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kualifikasi siswa, yaitu pertama kalian melihat besarnya nilai kalian, konsistensi nilai kalian tidak begitu anjlok, kemudian rata-rata nilai mapel kalian. Kemudian nanti kalian diusahakan harus mengunggah piagam prestasi. Kemudian bagaimana peningkatan nilai kalian itu harus diperhatikan untuk lolos SNMPTN. Kemudian indeks sekolah, akreditasi, kemudian prestasi perlombaan tingkat provinsi atau semacamnya. Kemudian alumni di PTN tersebut. Jadi kalian juga harus melihat alumni dari PTN tersebut. Kalau kalian menuju ke sebuah PTN, lihat alumninya juga. Kemudian kuota daerah. Jadi kalau kalian lihat itu akan ada presentasi di mana kebanyakan itu untuk PTN akan banyak yang mengambil mahasiswa dari sesama provinsinya. Jadi kalau provinsi SMA Anda di Jawa Timur, berarti kebanyakan PTN yang di Jawa Timur itu mengambil yang SMA di Jawa Timur juga. Kemudian hati-hati dalam memilih jurusan. Ini yang pertama, ada saran nih ya. Ada saran yang pertama, pilih jurusan yang kalian inginkan, jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Kemudian kedua adalah PTN yang peringkatnya di bawah PTN pilihan pertama. Jadi di bawah PTN yang pertama tadi itu untuk pilihan kedua, begitu juga untuk jurusannya. Jadi apabila PTN berbeda, pilihan satu dan kedua PTN-nya berbeda, berarti salah satu PTN itu harus ada di provinsi yang sama, seperti yang saya katakan tadi.
Kemudian bila memilih di kedua PTN adalah PTN yang sama, pilihan kedua bisa memilih yang sesuai peminat kalau kalian ingin lolos 6 PTN. Kemudian perhatikan juga kuota dan presentasenya, karena lewat presentasi Anda bisa mampu mempelajari presentase dari kuota di PTN yang akan Anda pilih. Contohnya kalian bisa melihat presentasi di tahun-tahun lalu 2020, 2019 itu. Kemudian logis dalam memilih, dalam arti kalau kalian sekiranya kan bisa memikirkan nilainya bagaimana, jadi logis lah kalau dalam memilih. Jangan sampai nilainya anjlok tapi kemudian lolos 6 PTN kemudian langsung kalian memilih UI jurusan kedokteran, kan nggak logis. Lihat dulu apa kemampuan kalian juga gitu kalau kalian pengen lolos 6 PTN. Kemudian jangan lupa untuk doa, itu untuk strateginya lolos 6 PTN. Ingat ya, strategi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian strategi lolos SBMPTN. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai. Persiapan yang matang untuk mendapatkan nilai yang bagus itu ada persiapan yang matang, pelajari soal-soal SBM, kisi-kisinya bisa kalian cari di Google, kemudian identifikasi bab yang Anda kuasai dan tidak, karena ini penting. Kemudian kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu nanti ketika pengerjaannya. Kemudian tahapan belajar, Anda bisa belajar materi yang diujikan yaitu TPS maupun TKA. Kemudian latihan mandiri. Latihan mandiri itu harus kalian perhatikan bentuk dan tingkat kesulitannya, itu bisa kalian pahami, kemudian sering ikut tryout. Dan ini untuk memilih jurusan. Untuk memilih jurusan bisa dengan cara memilih jurusan yang di slide sebelumnya. Kemudian pastikan memilih jurusan yang Anda minati. Teliti dan pelajari apa saja yang nantinya akan dipelajari di jurusan yang Anda pilih, karena ini adalah hal yang penting. Dan jangan lupa untuk ketahui bakat yang Anda miliki. Nah, jadi Anda kalau pengen ke suatu jurusan, Anda juga harus tahu mata kuliah yang diambil. Jangan sampai Anda tertipu hanya jurusannya, contoh jurusan kimia, nanti juga nggak muluk-muluk, nggak selalu kimia terus nanti juga ada matematika dan sebagainya gitu. Jadi lihat mata pelajarannya juga, dan jangan lupa berdoa, itu yang terpenting ya. Kemudian yang spesial di 2021 itu senam PTN itu siswa eligible ditentukan sekolah. Tahun lalu itu oleh LTMPT, jadi berbeda. Kemudian untuk senam PTN ini diikuti oleh 40 politeknik. Kemudian bila milih 2 prodi di 2 PTN berbeda, salah satu PTN harus di provinsi yang sama dengan sekolah dan diharap tidak lintas minat. Kemudian untuk SBMPTN-nya yang diujikan adalah TPS dan TKA. Kalau tahun lalu itu hanya TPS saja. Kemudian ada 40 politeknik yang ikut. Lalu nilai UTBK itu bisa dijadikan untuk ujian mandiri. Kalian bisa cari nanti PTN mana yang menggunakan nilai UTBK untuk ujian mandiri. Kemudian khusus untuk yang ingin STAN, sekolah STAN kedinasan, bisa menggunakan nilai UTBK. Diingat, bisa menggunakan nilai UTBK, yaitu UTBK yang TPS dan TKA Soshum. Sehingga jika kalian ingin ke STAN, kalian bisa memilih UTBK campuran. Oke, itu jelasan singkat mengenai masuk PTN yang negeri. Jadi kalau kalian nanti ingin cari info mengenai lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kakak-kakaknya yang diterima di senam PTN, SBMPTN. Kemudian kalian bisa sementara ini bisa terus belajar untuk yang SBMPTN. Ingat, jangan sampai kalian mengandalkan senam PTN, tapi kalian juga harus terus belajar untuk yang SBMPTN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.